Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang formasi yang kemarin dipakai oleh Sintayong ya, saat pertandingan melawan Arab Saudi, di mana Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Ya, nanti kita akan membahas tentang formasi yang diterapkan oleh Sintayong dengan prediksi yang sebelumnya saya prediksikan. Ini formasi yang ditampilkan di TV ya, sebelum pertandingan menampilkan formasi 3-5-2, di mana Sandy Walsh, Jay Idris, dan Rizky Ridho sebagai back tengah ya. Sedangkan di tengah ada Witan, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Joaon, dan Calvin Verdong. Sedangkan di ujung tombak ada Rafael Struijk dan Ragnar Uratmangun. Sedangkan apabila kita melihat formasi timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi di Google ya, memakai formasi 5-4-1 dengan 3 back sejajar diapit oleh 2 wingback. Sedangkan di tengah ada Ragnar Uratmangun, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Witan Sulaiman. Di depan ada Rafael Struijk sebagai ujung tombak tunggal. Nah, ini adalah prediksi saya sebelumnya ya. Prediksi saya sama dengan yang di Google tadi. Jadi memakai formasi 5-4-1. Cuman ada perbedaan di mana Arhan tidak bermain dan Marcelino juga bermain di babak kedua. Yang lainnya sama ya. Marcelino diganti Witan, sedangkan Arhan diganti Ivar Jenner. Nah, sekarang aktual di lapangannya. Aktual di lapangan menurut saya berbeda ya. Tidak memakai formasi seperti yang ditampilkan di TV 3-5-2 karena memang Sintayong selalu memberikan kejutan ya untuk mengecoh pelatih lawan. Nah, mari kita bahas formasi atau strategi aktual dari Sintayong. Sintayong di sini menempatkan Calvin Verdong, Jay Idris, dan Rizky Ridho sebagai bek tengah. Di luar perkiraan saya karena biasanya Sandy Walsh yang ditempatkan sebagai bek tengah, tapi kemarin Calvin Verdong yang ditempatkan di center back sehingga Calvin Verdong tidak terlihat seperti saat pertandingan melawan Filipina ya. Jadi Calvin Verdong biasanya sangat ofensif naik ke atas. Nah, kemarin yang naik ke atas adalah Sandy Walsh. Dan di kiri ada Nathan Joaon. Kemarin prediksinya Nathan akan mengisi lini gelandang, tetapi kemarin Nathan mengisi back sayap kiri. Nah, di tengah ada sayap Witan Sulaiman dan Ragnar Uratmangun. Yang gelandang bertahan adalah Tom Haye dan Ivar Jenner. Nah, Witan yang nggak diprediksi biasanya selalu memakai Marcelino ya, tetapi mungkin karena Marcelino belum mendapatkan menit bermain di klub, jadi Witan yang diturunkan. Dan Rafael Struijk yang menjadi ujung tombak utama, satu-satunya ujung tombak ya. Tetapi fakta di lapangan adalah kalau posisi menyerang menjadi formasinya 3-4-3. Sandy Walsh naik jadi gelandang serang, Nathan naik, dan Witan naik, Ragnar Uratmangun naik. Nah, di belakang Jay Idris dan Calvin Verdong serta Rizky Ridho. Nah, yang menarik di sini antara Witan Sulaiman dan Ragnar Uratmangun, di mana pas waktu terjadinya gol, Ragnar Uratmangun merangsek ke sisi kanan, mendekatkan diri ke Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk ada di sisi kiri. Nah, begitu Witan dapat bola masuk ke sini, Ragnar Uratmangun sudah siap menerima bola,
dan Sandy Walsh naik ke sini. Begitu Ragnar shooting mengenai deflected ke badan atau kaki Sandy Walsh, jadi terciptalah gol. Nah, ini membuktikan kalau formasi Sintayong sangat fleksibel ya, tidak terpaku dengan formasi awal. Di sini Tom Haye naik, berperanlah Nathan dan Ivar Jenner yang menjadi gelandang bertahan. Sedangkan Jay Ises, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong tetap di posisinya ya, tidak naik ke atas. Karena kita tahu penyerang-penyerang Arab Saudi sangat-sangat cepat ya. Kemarin juga hampir-hampir ya. Kalau Martin Paes nggak bisa ngeblok tendangan Firas Alburkan, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, kita di sini kemarin Calvin Verdong juga bermain sangat baik. Jay Ises sangat baik. Rizky Ridho tampil cukup baik. Cuman ada beberapa kesempatan, kebiasaan dari pemain kita ya, kalau mendapat bola dibuang ke depan jauh. Makanya kemarin Jay Ises sempat marah ke Rizky Ridho karena kalau membuang bola ke depan jangan asal buang. Tapi di depan itu udah ada Ragnar Uratmangun yang siap menerima bola ya. Ragnar Uratmangun walaupun cuma satu orang di depan, tetapi body balance-nya bagus. Kadang Ragnar Uratmangun menjadiin ujung tombak Rafael Struijk ke sayap. Nah, apabila yang buang Jay Ises, Calvin Verdong pasti mengarah ke Ragnar Uratmangun. Tidak asal buang, jadi menimbulkan gelombang serangan lagi kalau misalkan asal buang bola ke depan. Tapi kalau misalkan bolanya diarahkan ke Ragnar Uratmangun dapat berduel ya, setidaknya merepotkan pertahanan Arab Saudi. Nah, dengan nanti Justin Hubner sudah bisa main ya, nanti melawan Australia, pasti ini nanti berubah lagi. Karena selama ini Justin Hubner adalah bek utama juga di samping Jay Ises dan Jordi Amat. Kalau Jordi Amat belum bisa main kan bisa nanti Jay Ises, Rizky Ridho dan Justin Hubner, sedangkan di Calvin Verdong bisa ditarik agak ke depan melawan Australia. Tapi itu nanti kebijakan Sintayong ya, kita nanti coba mengulik juga prediksi pertandingan atau prediksi formasi antara timnas Indonesia melawan timnas Australia yang tentunya akan semakin seru ya. Pertandingan ini sangat menentukan, apalagi buat Australia yang kemarin di luar dugaan kalah dari timnas Bahrain di kandangnya sendiri ya 1-0, dan ini pasti membuat Australia mengincar kemenangan di kandang Indonesia. Tapi di lain pihak kekalahan dari Bahrain membuat mental pemain timnas Australia terganggu ya, tidak sebaik atau tidak sepede sebelumnya. Apalagi timnas Indonesia berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi, yang tentu hal ini tidak diprediksi oleh pemain atau peserta-peserta di grup C. Karena menganggap kalau Indonesia akan kesulitan bahkan kalah melawan Arab Saudi. Namun fakta berkata lain, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Ya, intinya apa yang sudah diprediksi sebenarnya tidak jauh berbeda, dan skor sebenarnya bisa saja Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi apabila peluang-peluang di menit akhir dapat dimaksimalkan dengan baik ya, terutama peluang dari Ivar Jenner yang cutback ke Ragnar Uratmangun. Sayang sekali cutbacknya terhalang oleh pemain Arab Saudi. Apabila tidak, itu 90% kemungkinan akan menjadi gol. Tapi terlepas dari itu semua, skor 1-1 sudah sangat baik buat timnas Indonesia, karena target awal Sintayong juga menargetkan 1 poin di kandang Arab Saudi.